Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk hadir di tempat ini, rumah Bapak Haji Anudin Esos, dalam rangka reses pertama anggota DPRD Kota Kendari, yakni Bapak Haji Suban ST. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami banggakan, adapun susunan acara pada reses pertama hari ini, yakni yang pertama pembukaan, di mana yang sedang berlangsung. Acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan dibawakan oleh Lurah Mataiwoi, dan sambutan yang kedua akan dibawakan oleh Bapak Haji Suban ST. Dan acara berikutnya sesi tanya jawab, yang berikutnya istirahat dan penutup. Dan untuk mempersingkat waktu, kami berikan kepada Pak Lurah untuk menyampaikan sambutannya. Dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, hidayah, taufiknya, kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat memenuhi undangan Ketua DPRD Kota Kendari dalam rangka reses di daerah Kelurahan Mataiwoi. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Iya, Bapak Ibu, kami langsung saja karena mengingat waktu sudah menunjukkan kurang lebih 8 menit, pukul 4:30. Setelah ini Pak Ketua akan diberikan kesempatan untuk memaparkan segala apa yang menjadi kewenangan beliau. Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya, mengajukan pertanyaan, mengajukan keluh kesahnya, apa yang ada, apa yang kurang di wilayah atau di sekitar Bapak Ibu. Contoh fasilitas-fasilitas umum. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada beliau. Apalagi Pak Ketua memiliki kewenangan yang sangat besar di dalam memutuskan anggaran di Kota Kendari. Maka dari itu Bapak Ibu pentingnya kita menghadiri kegiatan reses beliau, di mana beliau turun pada hari ini di wilayah konstituennya dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat. Maka itu Bapak Ibu manfaatkan dan gunakan kesempatan ini, sangat berharga. Karena kalau tidak salah mungkin ini reses yang terakhir ya Pak? Yang pertama, iya. Dan kemungkinan tidak melulu di Kelurahan Mataiwoi, karena kita ini kan memiliki 4 kelurahan di Kecamatan Uwa-Uwa. Dan bersyukurlah pada hari ini, reses pertama ini, hari ini ditujukan ke Kelurahan Mataiwoi. Maka itu kami harapkan, karena kehadiran di sini kurang lebih hampir 85% ini adalah ibu-ibu, mohon ibu-ibu manfaatkan apa-apa yang menjadi kebutuhan ibu-ibu di wilayah. Tetapi bukan kebutuhan pribadi ya Bu, Bapak Ibu, kebutuhan masyarakat umum di wilayahnya bermacam-macam. Nanti Pak Ketua yang akan menjaring yang mana yang bisa diakomodir, yang mana tidak, yang menjadi kewenangan beliau. Mungkin itu saja, karena untuk menghargai waktu pada sore hari ini kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mempersilakan kepada Bapak Haji Suban ST untuk menyampaikan atau hal-hal yang perlu buat Kelurahan Mataiwoi. Dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah begini kompas sekali, ya. Semangat lagi kita ini. Ya. Kenapa reses pertama? Karena kami dilantik pada tanggal
25 Agustus 2019 kemarin. Jadi reses yang kami laksanakan itu selama 4 bulan pertama, 4 bulan kedua, 4 bulan ketiga. Jadi reses anggota DPR itu selama 3 kali dalam setahun. Karena pelantikan kami di akhir tahun, maka reses pertama. Insya Allah di awal tahun kita akan laksanakan reses kedua, selanjutnya reses ketiga. Dan ini adalah merupakan kegiatan anggota DPR di luar masa sidang yang biasa kami lakukan. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah satu kegiatan yang khusus dipersiapkan, yang diatur dalam tertib kami, dan ini berlaku dari 35 anggota DPRD Kota Kendari untuk turun menjemput aspirasi masyarakat di dapil masing-masing. Ya, karena tidak semua bawahan ibu-ibu mau ke kantor DPR, betul tidak? Nah, sementara bapak dan ibu-ibu punya hak yang sama di Kota Kendari ini untuk menyampaikan aspirasi, dan sudah mempercayakan kepada kami seperti saya, Haji Subhan ST, dan 7 anggota DPR lain yang ada di dapil KDM 22. Sehingga saya berharap kesempatan reses ini kita pergunakan, manfaatkan sebaik mungkin agar bapak dan ibu bisa menyampaikan kepada kami sebagai perwakilan bapak dan ibu apa yang menjadi aspirasi atau kondisi di lingkungan kita. Di kesempatan ini bahwa saya hanya ingin menyampaikan garis besar ya, karena sebenarnya Kota Kendari ini apa sih yang dibangun? Apa sih masalah Kota Kendari ini? Ya, dari awal pembangunan atau berapa tahun terakhir ini masalah kita itu ada 4. Ya, pertama banjir. Sering banjir tidak? Ini banjir sudah kita lakukan penanganan. Ya, salah satunya kita pembangunan kolam retensi di Boulevard sana. Ya, dan itu bisa menangani banjir kita 20%, termasuk kita konektivitaskan di semua drainase yang di Kota Kendari. Supaya kalau yang lebar 2 meter, insya Allah rencana kita ke depan kita lebarkan 3 meter, kalau dalam 1 meter kita dalamkan 2 meter atau 3 meter, supaya pada saat air hujan tinggi atau air pasang itu bisa menampung. Termasuk insya Allah kita sudah ada perencanaan untuk pembangunan kolam retensi skala kecil bagi daerah-daerah yang kerendahan. Yang kedua, karena banjir tadi ini banyak ya, Kota Kendari ini berkembang sekali. Ya, bayangkan kota ini luar biasa pesatnya perkembangan, sehingga dulu daerah transit, sekarang daerah tujuan datang untuk tinggal dan menetap di Kota Kendari. Nah, salah satunya banjir itu perubahan tadinya rawa-rawa bisa menyimpan air, sekarang ditimbun dijadikan bangunan, sehingga air itu mau lari kemana? Karena kalau air kita tidak buatkan jalan, dia buat jalan sendiri. Makanya drainase kita juga harus bagus. Selanjutnya sampah juga ini luar biasa. Makanya kita juga kalau pembuangan akhir kita itu terbaik, karena tidak ada bau di sana, bisa kita jadikan tempat wisata. Tapi sarana prasarana kita dan penanganan di lingkungan ini yang bermasalah. Karena banyak tong sampah kita yang tadinya itu dibangun, banyak yang keberatan di bang depan rumahnya. Karena biasa yang buang juga, dia lempar saja, tidak mau berhenti dari motor. Akhirnya karena bukan pemain basket, ada yang lewat, ada yang tidak sampai terhampir di luar, ada juga yang sampai. Tapi ini kita sudah bicara ke sama pemerintah kota,
akan kita serahkan pengelolaannya di 3 kelurahan kecamatan agar kita adakan mutofial dan peralatan tong sampah di depan-depan rumah masyarakat agar ada tenaga yang akan mengambil di rumah kita masing-masing agar anak-anak kita yang tadinya dibuang sampah itu tidak ada lagi, itu sampah-sampah kita akan dijemput. Dan insya Allah kita sudah bicara sama pemerintah kota dari 11 kecamatan, karena anggaran juga setelah kita itu besar sekali, maka kita akan mengambil contoh untuk satu kecamatan atau per kecamatan 1 atau 2 kelurahan supaya ini akan stimulan dan akan kita selesaikan. Selanjutnya, apalagi air bersih, lancar airnya? Lancar tidak? Ini memang masalah yang dari tahun ke tahun tidak selesai karena tingkat kebocoran air bersih kita ini sudah di atas 50%, ini 56%. Karena dari Bukhara sana diisi 4 jam, didistribusi 2 jam habis. Apalagi pipa-pipa kita ini juga sudah banyak kebocoran, sehingga kalau kita perbaiki yang ada ini berarti kita harus merusak infrastruktur yang lain. Contoh, jalan kita dulu kan sempit, ya. Jalan drainase pipa. Sekarang pelebaran jalan. Jadi pipa kita yang kemarin sudah tidak jalan. Sehingga kalau diperbaiki itu berarti kita harus merusak infrastruktur yang lain. Dan tidak ada jalan lain adalah pembangunan instalasi air bersih Kota Kendari, dan kita sudah membangun komunikasi dengan BUMN dalam hal ini ADK tahun lalu, dan sudah alokasi anggaran 384 miliar untuk pembangunan instalasi air bersih Kota Kendari. Hanya masalahnya uangnya kita sudah ada, kerjasama dengan BUMN sudah ada, hanya kita tidak punya sumber mata air. Yang punya sumber mata air itu di Matabondo, itu Konawe. Ya, mudah-mudahan doakan kita pemerintah Kota Kendari agar bisa membangun komunikasi dengan pemerintah Konawe agar kita diberikan izin untuk mengambil sumber mata air dan bekerja sama dengan pemerintah Konawe untuk kebutuhan air bersih kita, dan itu insya Allah bisa menangani 70% kebutuhan air bersih masyarakat Kota Kendari. 30%-nya PDM, tinggal persaingan pelayanan insya Allah, ya. Nah, kita masuk acara sesi diskusi atau tanya jawab. Sesi ini kami buka 3 tahap. Tahap pertama kami porsikan untuk Bapak Ibu Ketua RT dan Ketua RW. Nanti yang 2 tahapnya kami berikan kepada seluruh hadirin undangan warga Kelurahan Mataiwoi. Jadi kami atas nama aparat memberikan sepenuhnya untuk melakukan atau bertanya secara langsung kepada Bapak Haji Subhan ST selaku Ketua DPRD Kota Kendari. Baik, Bapak Ibu, kami buka, kami persilakan kepada Ketua RW 03. Dengan ini kami persilakan. Yang pertama mungkin keluhan kami itu di RT 9 adalah jalan, yaitu jalan Lamaran 1. Lamaran 1. Di mana pertama dibuka itu jalan tahun 2009, kalau tidak salah 2009. Waktu sosialisasi pertama itu Pak Asrun Irmaku tahun 2012 itu sudah dijanjikan kita mau diaspal, tapi sampai saat ini belum ada jawaban tanggapan. Terus pernah ada musrembang di Kelurahan Mataiwoi, kalau saya tidak salah tahun 2014 atau berapa itu, saya sudah tidak ingat nih. Antara namanya tuh karena kita dijanji terus, dan sempat mungkin salah satu anggota DPR itu dia janjikan bahwa akan saya aspal, tapi sampai saat ini belum ada realisasi. Malah sekarang ini ada kontraknya itu, ada lorong Lamaran 1 dan Lamaran 2
dalam kontrak itu ada pekerjaan di situ Pak Fibro, lamaran 1 dan lamaran 2. Ternyata anggarannya tidak cukup. Yang dikerja adalah lamaran 2. Dan di gambar itu juga lamaran 1 dan lamaran 2. Tapi ternyata dicek di Kota Madia tidak ada anggaran yang tidak cukup. Makanya dikerjalah lamaran 2. Nah itu. Jadi inilah mungkin yang perlu kita perhatikan, yang perlu ada perhatian Bapak Kelurahan Mataiwoi dan Bapak Ketua DPR Kota Kendari supaya masyarakat kita di sini bisa diteratasi dan punya keluhannya. Ini jalan ini kita sudah ditutup dengan masyarakat ini. Sudah ditutup dengan masyarakat. Itu di persimpangan itu sudah ditutup dengan masyarakat. Pertama 1 red. Tapi kami biarkanlah tuh, asal jangan, kebetulan kan masih ada akses lain, akses jalan lain. Kecuali sudah tidak ada akses jalan lain, mungkin baru kita kita panggil masyarakatnya siapa yang tutup. Tapi karena masih ada akses jalan kita biarkan saja. Itulah namanya reaksi masyarakat. Karena mungkin selama ini tidak pernah ditanggapi keluhannya. Memang dari jalan lamaran 1 lamaran 2 ini sudah berlangsung pelaksanaan kegiatan ya, itu pasti blok. Dan insyaallah nanti kita lihat kalau memang belum teranggarkan tahun ini, insyaallah bisa di 2024 kita masukkan, kita perjuangkan agar dituntaskan ya. Jadi jangan hanya lamaran 2 tapi lamaran 1. Takutnya jangan sampai ada lagi yang memanfaatkan bahwa kenapa ini di sini dikerjakan di Paving Blok, di sini tidak ya. Karena terkadang kenapa selama ini kita meminta usulan itu nama jalannya, jenis pekerjaannya, apakah mau aspal, paving blok, kerabat beton atau cor beton, agar penetapan anggaran itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua, kenapa juga kita minta berapa lebarnya dengan panjangnya, supaya bisa dihitung sesuai kebutuhan anggarannya. Karena kalau umpamanya tidak informasi itu terkadang memasukkan 200 juta ternyata lebih volumenya, mau dibawa kemana lagi volume sisanya, ini juga masalah. Atau ada juga kita masukkan 200 juta ternyata dari 250 meter yang ditangani hanya 210 meter, 40 meternya tidak tertangani. Nah, sehingga ya mungkin Pak RT, Pak RW, insya Allah nanti sisa yang belum dikerjakan ini nanti insya Allah akan kita perjuangkan di 2024 sebagai program kegiatan lanjutan ya. Karena kalau lanjutan ini insya Allah lebih mudah untuk kita alokasikan anggaran, insya Allah. Keluhan kami yaitu kami dari ibu-ibu mempunyai kelompok selain dari kami dari PKK Mataiwoi, kami pun membentuk satu kelompok yaitu Lembaga Ekonomi Perempuan. Di dalamnya itu ada ibu-ibu, yaitu untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga Pak. Kami mengadakan usaha bersama. Itu ada dari ibu-ibu penjual kue-kue, ikan. Jadi itu dananya itu kita swadaya. Maksud kami, bisakah kami ada penambahan dana untuk berupa UMKM itu Pak, supaya meningkatlah kita punya pendapatan. Yang satu, yang kedua itu ya, betul yang diutamakan sama diutarakan Pak Lurah itu masalah sampah Pak. Kami di RT 13, RT 12 itu sekarang sudah tidak punya tempat sampah karena sudah dihilangkan. Itu mereka tidak tahu dari mana itu sampah Pak. Itu kalau malam mereka membuang di tempat lokasi yang kosong. Jadi kami di wilayah tersebut biasa tidak nyaman karena kita yang dekat saja emang membuangnya jauh di tempat pembuangan sampah, tapi Anda tahu dari mana itu mereka buang sampah di tempat kami. Ya, mungkin keluhan kami dan mungkin ada lampu belum ada Pak. Ya itu. Mungkin demikian Pak dari saya. Ibu Sulismini ya.
Ya, lembaga ekonomi. Ya, jadi memang ini UMKM ini adalah merupakan tulang punggung ekonomi kita. Ya, karena ini bisa terbukti pada saat kita krisis moneter dulu, hanya UMKM yang tidak pernah goyah dan ini menunjukkan kekuatannya, dan itulah sampai susah Indonesia ini mau jatuh karena kekuatan UMKM itu. Sehingga kita pemerintah ini kan kemarin kita mau membuat satu kawasan untuk UMKM di Tugu Persatuan itu, ya. Kita minta kepada provinsi supaya itu menjadi pusat UMKM dan UKM kita. Tapi karena yang punya lahan itu pemerintah provinsi, kita tidak diizinkan, akhirnya ya insya Allah kita tidak bisa kita lakukan. Tapi insya Allah itu akan kita upayakan agar kalau yang mau cari UMKM atau mau cari apa lagi kuliner, kendali tinggal kita ke MTQ, ya. Terus kalau memang juga ini pemberdayaan, ini bisa kita buat proposal, ya. Nanti berkelompok supaya berapa kelompoknya kita, ya. Dalam berapa orang UKM itu supaya kita alokasikan untuk bantu kelompok itu, ya. Perkenalkan, nama saya Nurhali dari RT 02. Adapun keluhan dan usulan saya mengenai jalan penghubung antara Lorong Mataiwoi dan Lorong Jitu. Karena selama ini Pak yang digunakan untuk lalu lalangnya orang lewat di situ, yang menghubungkan itu adalah halaman samping rumah saya, antara rumah saya dengan adik saya yang berjarak cuma 1 meter. Jadi saya mengusulkan Pak ini kalau mohon bisa dibikinkan nanti jalannya, kan ada drainasenya situ luas Pak, dari Lorong Mataiwoi ke Lorong Jitu. Nah, karena selama ini saya merasa terganggu juga, kadang-kadang Pak orang kasih masuk motor lewat di samping rumah saya, atau kita lagi tidur lewat orang kan biar langkah-langkahnya Pak bisa dengar. Dan itu Pak yang saya usulkan. Jembatan. Ya. Bukan. Pembuatan jalan. Ya, dibikin rabat supaya ada tempat lewatnya orang Pak. Ini berarti pembukaan jalan, ya, pembukaan jalan baru, dan ini masih ada tanah masyarakat yang butuh pembebasan lahan, ya. Ya. Jadi mungkin Pak Lurah ini bisa diidentifikasi berapa luas jalan itu dan berapa volume jalan itu, agar nanti bersurat pemerintah kota dan ditembuskan ke saya, supaya saya akan menyelesaikan langsung kepada pemerintah kota agar dibebaskan lahannya dulu, ya. Ya, supaya kalau program kegiatannya mudah saja, ya. Yang susah itu terkadang kan beda karakter masyarakat, ada yang mengikhlaskan jalannya untuk kepentingan umum, terkadang juga ada juga yang tidak. Nah, sehingga ya pemerintah harus hadir di situ, ya. Salah satunya ya mungkin bisa disampaikan usulan kepada kami agar pemerintah kami sampaikan, karena ini juga menyangkut, ya, pembukaan jalan. Karena jujur kita Kota Kendari ini pertumbuhan volume kendaraan kita itu luar biasa, 2.480 lebih unit kendaraan mobil yang keluar di semua dialer di Kota Kendari, hampir 2.500 unit setiap bulan. Bayangkan kalau 1 tahun, ya, 30.000 lebih unit kendaraan roda 4 yang keluar di semua daerah Kota Kendari. Bagaimana 2-3-5 tahun ke depan Kota Kendari ini macetnya luar biasa.
sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD tadi bahwa dalam acara reses ini menjaring aspirasi masyarakat. Dalam hal ini saya sebagai masyarakat masyarakat Kelurahan Mata Iwoi, khususnya sebagai aktivitas imam di masjid, salah satu masjid Mata Iwoi, kami ingin minta bantuan kepada Pak Subhan terkait dengan permasalahan di masjid-masjid, khususnya di masjid kami, yakni masalah penanganan para anak-anak generasi yang seharusnya perlu perhatian dari pemerintah, yang mana di setiap masjid itu banyak anak-anak yang mengaji, yang kemudian yang menanganinya tidak tertangani dengan baik karena para guru mengaji mungkin tidak diperhatikan begitu, sehingga banyak anak-anak yang terbengkalai. Pada akhirnya anak-anak bisa lari ke pergaulan-pergaulan yang tidak diinginkan oleh orang tua pada umumnya. Lembaga RT 01. Ya memang ini honor imam ini bisa menjadi perdebatan kita kemarin ya, terlalu jomplang. Malah kemarin ada imam ya, imam yang 100 orang itu ya, percontohan yang honornya 1 juta ya, 1,5 ya. Makanya kemarin ini itu juga banyak yang protes ya, apalagi jomplangnya ini. Makanya mumpung juga insya Allah minggu depan kita pembahasan APBD 2024 ini akan menjadi bahan masukan saya untuk saya narasikan agar menjadi pertimbangan ya. Mungkin honor imamnya dikasih naik dan pembantu imam ini bisa disesuaikan. Pinginnya seperti apa? Supaya ini bisa menjadi bahan masukan juga saya. Disamakan atau seperti apa? Disamakan atau bagaimana Pak Alamada? Menurut Bapak? Ya dibedakan sedikit barangkali Pak. Iya. Oke, Iya. Guru ngaji ya, guru ngaji agar mendidik anak-anak kita daripada keluyuran. Makanya sekarang itu jangan pernah kita larang kita punya anak main-main di masjid. Biasakan mereka dia akrab dengan masjid. Tinggal kita arahkan mereka, dan kalau memang umpamanya butuh guru ngaji, Pak Lamaga ya, Imam, carikan saya guru ngaji, nanti saya bayar honornya tiap bulan. Itu Pak Ketua. Ini angin segar bagi Bapak Ibu. Carikan saya guru ngaji, tinggal sampaikan kepada saya berapa honornya per bulan. Nanti saya Haji Subhan ST yang akan membayar honornya. Subhan, alhamdulillah. Mohon dicatat bagi Bapak Ibu Ketua semua. Nanti disampaikan lewat Pak Ketua RT atau Pak Lurah. Kalau memang bulan depan ya, supaya kita kondisikan ya. Lebih cepat. Kalau dia bilang haji kalah lebih baik ya. Terima kasih. Waktu tidak terasa ya. Kita masih bincang-bincang, masih ada menyampaikan, tapi waktu juga yang membatasi kita. Tapi mudah-mudahan ini bukan kali pertama dan terakhir untuk kita ketemu. Tapi kita akan bertemu di momen dan di kesempatan yang akan datang. Insya ya. Allah. Dan semua tadi sudah saya catat, insya Allah akan
dikelirkan ya, kalau ada yang salah atau yang lain ini akan saya koordinasi dengan Pak Lurah dan Ketua RP untuk usulan-usulan yang lain mungkin ada tambahan ya, bisa juga lewat HP, bisa juga dicatat nanti disampaikan sama Pak Lurah atau disampaikan ke saya ya. Dan itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan di hati kita semua, dan kita sehat semua. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan beberapa sambutan atau sekaligus arahan dari Bapak Ketua DPRD Kota Kendari dalam rangka hal ini melaksanakan reses masa sidang 1 kepada Bapak Ketua DPRD Kota Kendari. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Malam ini terasa bahagia sekali saya. Kita bisa berkumpul, bisa kembali di lingkungan keluarga besar Kelurahan Bende, karena ini merupakan rumah saya, keluarga saya, sehingga biar bagaimanapun juga biasanya kita laksanakan di kantor kelurahan pada Bapak Camat, tapi memang hari ini kita laksanakan di Taman Bendeku, sekaligus juga kita bisa lihat taman ini sudah kita tata sekarang ini, ya. Bisa minta aplaus dulu ini ya. Selanjutnya di kesempatan ini kita, khususnya saya, melaksanakan reses hari ini tidak lain dan tidak bukan sebagai salah satu tugas kami di luar masa sidang, ya. Jadi selama ini kami berkantor menerima aspirasi yang sampai ke kantor DPR ataupun juga lewat media, lewat surat kepada kami, tapi tidak semua masyarakat Kota Kendari terkhusus di Kelurahan Bende ini mau ke kantor DPR untuk menyampaikan aspirasi. Sehingga malam ini atau minggu ini khusus kami 35 anggota DPRD Kota Kendari kembali ke dapil masing-masing untuk menjemput aspirasi masyarakat di dapil dan di rumah masing-masing. Karena jujur kami juga 35 anggota DPR ini tidak mungkin mengetahui semua kondisi lingkungan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Ya, terutama teman-teman RT RW yang selalu memberikan masukan kepada kami, karena kapan juga kita tidak sampaikan, ada juga bahasa bilang, cinta saja kalau tidak diucapkan, itu berbahaya. Nanti diambil orang lain baru kita stres. Betul tidak? Selanjutnya, tentu kita bertanya-tanya. Dari persoalan kota yang ada di Kota Kendari ini, yang pertama itu persoalan banjir pasti, ya. Masih banjir ya? Sudah kurang ya? Ya. Maupun juga bukan musim hujan, ya. Jadi tidak banjir. Yang bahaya sekarang itu seperti disampaikan Pak Lurah tadi bahwa itu bahaya kebakaran dari kemarau yang berkepanjangan ini, ya. Jadi hati-hati. Apalagi ada kelangkaan gas LPG katanya, ya. Betul Ibu? Betul tidak? Makanya kemarin saya telepon penanggung Pertamina untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Kenapa sampai terjadi kelangkaan gas LPG ya? Ternyata ada terminal yang ketiga ada Kota Kendari, ya. Terus ada Kolaka dan ada Korea Utara, ya. Jadi yang di Kendari itu baik-baik saja, yang di Kolaka itu ada gangguan dan sudah diperbaiki. Insya Allah sudah beroperasi 24 jam
untuk memenuhi kebutuhan kita. Satunya di Kodai Utara itu lagi dalam kondisi kebakaran, terbakar, dan itu lagi dilakukan pemulihan. Selanjutnya sampah, ya. Sampah juga ini lagi kita tangani dan insya Allah kita kembalikan kelurahan, karena pertumbuhan volume sampah kita ini juga luar biasa. Karena kota Kendari bukan lagi kota transit tapi kota tujuan. Orang datang langsung tinggal di kota Kendari ini, sehingga volume sampah juga semakin besar. Makanya kita lagi merencanakan bersama pemerintah kota untuk penanganan sampah itu nanti dikelola oleh kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat. Nanti kita siapkan piar dan tong sampah di rumah-rumah masyarakat, sehingga tidak lagi bank sampah di luar, nanti tinggal bank sampah satu tiap kelurahan, yaitu kontainer. Nanti jam 8 diangkat, nanti jam 4 sore lagi baru dibawa. Ya. Selanjutnya air bersih, ya. Banyak yang kurang air bersih, ya. Ya, ini PDAM juga ini selalu menjadi pertanyaan, karena kita berikan anggaran tambahan pompa dia kemarin, tadinya 1 minggu bisa 3 hari, ternyata ini juga tidak perubahan, karena memang kondisi PDAM kita itu sudah peninggalan zaman Jepang, ya, peninggalan zaman penjajahan, sehingga kalau kita isi air 4 jam, didistribusi itu hanya 2 jam, artinya tingkat kebocoran itu di atas 50%, 56%. Tapi kalau kita perbaiki juga ini biaya besar, makanya tidak ada solusi lain, ya. Kalau kita perbaiki yang ada dulu kan jalan kita kecil-kecil, ya, jalan drainase pipa. Sekarang pelebaran jalan, sehingga kalau kita perbaiki itu kita harus merusak lagi infrastruktur jalan yang ada. Sehingga kita sudah rencanakan pembangunan instalasi air bersih yang bekerja sama dengan Adikarya BUMN, dan dari 2 tahun kemarin sudah anggaran yang sudah kita sepakati sebesar 384 miliar itu untuk pembangunan instalasi air bersih Kota Kendari yang bisa menangani 70%, 30% tetap dikelola oleh PDAM. Selanjutnya di lingkungan kita juga ini insya Allah, ya, sudah kita benahi juga jalannya, paving bloknya, drainasenya, termasuk lampu kendari terangnya, ya, supaya ini memudahkan aktivitas kita di lingkungan kita masing-masing. Dan insya Allah termasuk taman ini, kalaupun juga tidak tuntas tahun nanti kita lanjutkan, dan di beberapa jalan yang ada termasuk di SMP 9 insya Allah sudah kita tangani, tinggal beberapa lorong dan jalan termasuk di DPRD, di museum, dan beberapa titik yang insya Allah dalam proses pelaksanaan kegiatan, termasuk yang biasa kalau kita lewat di depan BTN DPR itu kan ada jalan, tidak ada jalan dulu, ya, di depan Pendang itu. Nah, sekarang kita buka jalan di situ, kita paving blok, ya, tinggal dekernya kita bikin, dan insya Allah mudah-mudahan bisa kita selesaikan tahun ini. Karena biasa kita lihat banyak yang ditangkap polisi di situ karena melanggar. Kalau lewat dari sana terlalu jauh, ambil potong di situ, melanggar berlawanan arah, ditangkap. Jadi insya Allah ke depan tidak ada lagi yang bahwa kita melanggar, tapi bisa langsung memutar balik kalau hanya untuk kepentingan di masa depan. Ya, jadi tentu masih banyak kegiatan termasuk pemasangan lampu kendari terang yang ini akan berjalan, ya. Termasuk salah satunya ruang serbaguna yang sementara kita bangun di samping kantor lurah, ya, mudah-mudahan karena itu merupakan bagian usulan dari teman-teman dari Kelurahan Bende, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi sarana pertemuan untuk kegiatan-kegiatan olahraga di lingkungan kita, karena itu bisa kita jadikan sebagai bentuk pernikahan, tempat senam, tempat badminton, volley, ya, futsal dan sebagainya. Dan kita rencanakan di situ juga itu ada kantor untuk ketua RT RW Kelurahan Bende, ya. Makanya perencanaan itu nanti 2 lantai, ya, itu nanti 2 lantai. Jadi nanti ada yang keluar itu di bawahnya parkiran, ya, di atasnya itu kantor RT RW sekaligus warkop, ya, warkop yang mungkin bisa nanti dikelola oleh masyarakat di sekitar sini agar bisa menjadi sumber pendapatan.
Pak Ketua DPR tadi sudah memaparkan apa yang kita harus lakukan di masyarakat. Saya selaku Ketua RW 01, saya tidak tahu sepunya RT ada 3, apa datang malam ini atau tidak, saya mewakili Pak Ketua. Saya lihat Pak Subuhan, saya kira ini Pak RT 19 sudah tidak maju tahun ini. Suaranya sudah jelas masuk sama Pak Subuhan. Suara saya yang hampir 1000 sudah masuk Pak Subuhan. Jadi Pak Subuhan ini di mana-mana saya pergi selalu saya sampaikan bahwa Pak Subuhan ini sudah peluangnya, momennya tinggi untuk kembali anggota dewan, bahkan perlu ketua DPR lagi. Apalagi kalau di Perumnas ini kita berdosa, tapi kita tidak pilih Pak Subuhan. Luar biasa, ini saja ini baru kurang lebih 4 hari. Saya lihat Pak, saya cemburu lagi. Yang perlu saya sampaikan Pak Ketua, di RT 1, RT saya 1 di sana, belum ada sentuhan. Jadi kalau saya jalan-jalan, saya mau jual namanya Pak Subuhan, agak berat apa ini bantuannya Pak Subuhan di RT 1 ini. Mereka saya punya RT 1 ini, karena dia PNS, kayaknya tidak pernah muncul. Jadi warga di sana menyampaikan Pak RW kita di sini belum ada sentuhan Pak Ketua DPR. Jadi mohon kalau masih bisa di RT 1 itu lorong 4 dekatnya kopi kita atau ex dinas sosial, kalau bisa di parking blok sudah haruslah jalanannya supaya di TPS sana saya bisa ngomong tolong Pak Subuhan, sudah ada tanda matanya di sini. Kita mulai dari Pak Nurdin Tinggira, Ketua RW 01. Dia mewakili 3 RT. Ya. Kalau RT 1 ya memang di situ masih ada beberapa jalan yang masih kotor bertentangan ya. Itu juga sudah masuk di usulan 24 desa. Selanjutnya tahun ini juga masjid yang di depan ATM itu kita bantu jual beli kita, insya Allah sudah masuk di tahun ini. Termasuk kan dari terang juga di situ sudah masuk dalam rencana kami, rencana saya untuk kita masukkan program kan dari terang di lingkungan RT 1 itu ya. Ya. Selanjutnya untuk lorong SLB ya, lorong SLB itu untuk kendari terang di tahun ini kita sudah tentukan, kita sudah ukur titiknya, tinggal memang baru selesai proses lelang di perhubungan. Ini salah mudah-mudahan dalam waktu dekat dan bulan depan mudah-mudahan sudah bisa terpasang ya program kendari terang. Selanjutnya untuk SMP 9 ya, SMP 9 itu sudah kita tangani sebenarnya. Itu malah saya lihat sampai di lorong-lorong kecil itu sudah terpasang blok. Kemarin memang kita ukur, kita mapah blok sampai ke depan, tapi aset aspal yang ada di situ itu juga bisa kita tulis dan itu masih terhitung hasil, bisa kita tutup. Makanya kita alihkan di gang kecil yang di belakang itu ya. Insya Allah nanti tinggal kita lanjutkan dan kita berharap di tahun depan sudah tuntas secara keseluruhan, termasuk lorong kecil di tempatnya Pak Mahmud itu ya, tidak salah tadi sudah selesai dilakukan pekerjaan rampak beton yang ada di gang kecil itu, dan ini sudah Pak Ketua DPR, Bapak, saya alhamdulillah apa yang kami usulkan dari RT 15 pada Musrembang tahun 2021 sejak kami baru dilantik sebagai Ketua RT 15 Kelurahan Bende, kami mengusulkan untuk perbaikan renovasi taman bermain. Ini zaman dibangun waktu zaman Pak Lurah Pak Amir, dan kami lihat memang sudah sangat memprihatinkan, dan tapi tetap anak-anak kita memang satu-satunya ruang terbuka yang ada di Perumnas ini hanya berada di wilayah di wilayah RT 15 di sini. Tetapi kalau saya lihat Pak, ini yang main di sini ini anak-anak SD,
tapi sangat memprihatinkan waktu itu permainannya. Tapi mereka masih nekat juga bermain. Saya khawatir jangan sampai ada cedera atau dan lain-lain. Oleh sebab itu saya usulkan waktu itu, dan tahun 2021 kami usulkan. Alhamdulillah ini baru perbaikan pemasangan paving block. Dan insya Allah Pak, kami mohon atas nama warga seluruh warga Perumnas ini, kami mohon untuk kedepannya tahun 2024 nanti kami mohon dibangun lagi perbaikan untuk fasilitas bermain anak. Ibu Farida tentang Taman Bendeku ya, karena memang taman ini merupakan salah satu aset kita yang bisa kita manfaatkan untuk tempat bermain anak-anak ya, karena anak-anak kita ini dari banyaknya rumah warga, kepala keluarga yang ada di Bende ini, kalau tidak tempat bermain, mau bermain di mana mereka ya, sehingga saya juga memasukkan program ini salah satunya supaya ini bisa kita kembalikan fungsinya ya sebagai tempat bermain, termasuk ini kita bikin tempat permainannya, dan ini insya Allah akan kita tuntaskan ya secara keseluruhan, tinggal kita rembukan ya permainan apa dan seperti apa model landscape-nya ini, agar tidak saja bentuk permainannya tapi ada nilai estetika keindahan yang bisa kita lihat di Kelurahan Bende ini, termasuk di Taman Bendeku ini. Kalau persoalan jarak, insya Allah kita punya palu-palu ini masih kuat untuk berlaku ya. Ya. Sekarang ya, apakah juga ini bisa kita jadikan salah satu tempat pertemuan? Makanya saya melihat beberapa hari terakhir ini masih banyak spek ya, spek yang bisa kita gunakan, bisa juga ini menjadi ya apakah warna terbuka ya yang bisa dikelola oleh masyarakat sekitar sini ya. Saya rasa ini tinggal diajukan kepada kami supaya kalau sudah dikelola bisa juga kita ngopi di atas sambil menjaga anak-anak kita, bisa membimbing anak kita manfaatkan ini. Saya rasa sebenarnya kalau itu disampaikan kepada kami dan apakah itu berbentuk kelompok dan sebagainya, saya rasa ini bukan suatu hal yang susah untuk kita lakukan ya. Makanya kami juga salah satunya kami hadir dan berdiri hari ini adalah ingin mendapatkan masukan, termasuk kritikan dari Bapak Ibu, jangan sampai kami juga ini tidak amanah ya, betul Bapak Ibu. Sehingga ini akan kita kelola, dan insya Allah akan kita bicarakan seperti apa permainan apa yang akan kita maksimalkan di lingkungan atau di Taman Bende kita ini agar bisa berfungsi maksimal sesuai kebutuhan kita ya. Pada malam ini terima kasih Pak Ketua pribadi Pak Subhan sebagai warga Bende juga kepada kami di lingkungan 4 dan sekitarnya, mewakili Pak RW dan RT yang tidak sempat hadir karena ada satu RT yang lagi sakit, Pak Dertin. Sebagaimana hasil-hasil reses yang kemarin yang telah dilaksanakan oleh Pak Ketua, pokok-pokok pikiran sebagian telah terpenuhi di lingkungan kami, namun juga belum sepenuhnya 100%. Karena kenapa? Bende ini masih RT 04 masih ada di belakangnya RT-RT yang lain, lingkungan-lingkungan yang lain yang membutuhkan bantuan atau program pemerintah kota. Alhamdulillah Kendari Terang lingkungan di RW 02 sudah sebagian terpenuhi. Masih ada juga yang usulan kami beberapa bulan yang lalu, hari ini juga mungkin sudah masuk proses perencanaannya. Insya Allah 1-2 hari atau bulan depan akhir tahun sudah bisa dipasang. Yang terakhir di RT 05 juga telah dilaksanakan pemasangan paving block. Untuk di RT 04 sampai dengan hari ini dengan tidak bosan-bosannya kami menyampaikan usulan kami, karena kenapa? Di RT 04 itu adalah jantungnya kota, jantung kota Kendari. Setiap ada event-event nasional selalu ditempatkan di Kerumba yang berbatasan dengan Bende. Ada yang kurang enak dilihat,
ketika tamu-tamu kita masuk di musim hujan, datang berkunjung di Kendari musim hujan. Ada jalanan yang kurang lebih 200-300 meter di samping kantor PU Kota. Drainase, ya. Drainase di samping itu di pembahasan anggaran di KWPS kemarin sudah sampaikan, termasuk pada saat kegiatan di Expos, ya, Expos program Alimasi, ya 5 tahun Alimasi kemarin, saya sama Pak Wali jalan kaki di situ, kita makan soto di sekitar situ. Saya sampaikan program yang sementara berjalan, termasuk drainase yang tersumbat dari depan Polsek Mandunga itu, ya. Dan insya Allah itu sementara dalam sudah kita usulkan tahun depan insya Allah itu sudah masuk di rencana kita. Pahimblok, ya, yang di Bapak tadi saya sudah panggil PU, ya. Mungkin 1-2 hari ini sudah diukur jalanan yang ada di lingkungan Bapak, dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa dilakukan pemasangan pahimblok, ya. PU juga sudah panggil tadi, dan insya Allah tahun ini akan ditangani, ya. Karena jujur di Pasar Baru itu dulu merupakan kawasan yang sangat kuno. Dan kita lahir di situ, tinggal di situ. Saya kontrak juga di rumahnya Pak Harjun atau rumah kosnya. Jadi sejarah kita dengan beliau ini sangat dekat dan tidak bisa terpisahkan. Dan insya Allah kawasan Pasar Baru selama ada anggota DPR sebelum saya, di situ hanya satu program sumur bor yang ada di sana. Selama ada anggota DPR, ya, itu hanya satu sumur bor. Tapi sekarang bisa kita lihat kawasan itu jalanannya sudah tertata semua, drainasenya sudah bagus, Kendari terang, dan jalanannya termasuk saya punya tanah sendiri, saya buka jalan 8 meter, hampir 1000 meter kita jalan, sehingga 3 kemacetan itu bisa terurai, termasuk masjidnya kita tangani. Dan itu adalah hasil perjuangan yang sudah kita perjuangkan, dan itu fakta dan bukti yang Bapak lihat sendiri bagaimana kepercayaan Bapak kepada kami untuk mewakili Bapak dan Ibu bisa kita jawab dengan program-program kegiatan yang sudah terlaksana dan diselesaikan. Iya. Tentu juga di lingkungan lain, ya. Memang kalau kita hitung APBD Kota Kendari yang hanya 1,5 T dengan percepatan pembangunan sangat luar biasa ini sangat tidak mungkin semuanya bisa kita jawab. Sudah kita hitung hasil musrembang dengan reses yang sudah kita sampaikan kemarin, pokok pikiran Bapak ini sudah 3.000 lebih, ya, yang sudah masuk ke kami. Dan kalau dihitung anggarannya itu lebih dari 5 triliun. Dan itu sangat tidak mungkin satu kali dialokasikan anggaran, sehingga ini bisa kita lihat di dapil lain atau di mana bisa kita lihat mana yang bisa kelihatan, mana yang sudah tertangani, mana belum tertangani, dan insya Allah Kelurahan Bende bisa kita lihat bagaimana program pembangunan yang sudah kita perjuangkan. Bisa kita lihat, ya, program Kendari Terang yang ada di Kadiawawa ini sudah sekitar 800 lebih titik Kendari Terang yang sudah kita pasang. Dan insya Allah amanah yang sudah kita berikan ke saya, 700 lebih titik itu adalah hasil perjuangan dan pokok pikiran Haji Subhanis. 700 lebih dari sekitar 800 titik Kendari Terang yang ada di 2 kecamatan. Itu 800, 700 lebihnya itu adalah hasil perjuangan yang sudah kita perjuangkan. Perkenalkan, nama saya Ibu Johria, Ketua RT 07. Saya ingin langsung saja Pak ya, karena waktu sudah berteriak di belakang, lapar katanya. Jadi saya minta pada bapak-bapak dan ibu-ibu mendengarkan apa keluhan saya, karena keluhan saya ini sejak reses pertama sampai sekarang belum terpenuhi. Oke? Terus namun sekarang ini
ini saya hadir karena menghargai undangan, ya. Terus untuk malam ini saya mohon maaf di depan Bapak anggota DPR. Semoga malam ini kita diberkahi semua dan diberikan kesehatan semua, dan kedepannya kita akan bersama-sama lagi di sini atau di tempat lain. Dan untuk ke depan saya mohon kiranya Pak, apa yang saya usulkan yang lalu tolong diindahkan dan tolong dilaksanakan. Ini Pak Johari, Ibu Johari ini bisa Johari ya. Ini RT andalannya BD ini ya. Kebetulan kita juga sama-sama caleg nih. Ya. Ya. Jadi memang tugas kita untuk memperjuangkan, dan kalau itu terjawab dengan program kegiatan yang terjawab, maka itu akan menjadi amal pahala termasuk juga kami. Sehingga kita saling membantu, saling menyampaikan agar apa yang menjadi tugas kita di tingkatan kita masing-masing, seperti Pak Harjuna tadi, bahwa tanggung jawab tulang punggung garda terdepan kita semua itu apa RT RW yang sudah mewakili masyarakat, dan itu hasil pemilihan. Dan yang memang ini disampaikan kepada kami, dan itu yang menjadi bagian yang kita perjuangkan untuk kita alokasikan anggaran di APBD. Dan kemarin itu hari ya, itu persoalan banjir ya, sempat dia kirimkan sama saya, itu ada kondisi banjir pada saat hujan ya, sampai rumah tergenang. Dan insya Allah saya langsung teruskan ke PU, sampai ke PU 2 hari kemudian sudah ditangani ya. Tinggal kita programkan lanjutan ya, lanjutan untuk penanganan nasinya, dan kendali terang ya kita alokasikan di situ. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita lakukan ya. Jadi saya ada banyak lebar. Tadi kita sama-sama mendengar bahwa yang kita tempati sekarang ini baru berapa hari dikerjakan, masih basah. Tapi tidak lepas dari itu, ini saya lihat belum selesai, baru berapa persen, kasih masih ada tingkat-tingkat atas. Ibaratkan rumah baru lantainya, belum ada dinding, belum ada atap. Mungkin dindingnya nanti mungkin dari pagar, dengan atapnya mungkin dari lampu. Jadi saudara saya Pak Haji Subhan, tolong kalau membantu jangan setengah-setengah, agar kami juga bisa membantu, tidak juga setengah-setengah. Jangan lengah agar kita tidak terpengaruh nantinya. Jadi semua tadi sudah dibahas. Berapa? Mulai dari anak-anak, mulai dari kebanjiran, mulai sampai ke barang, semua sudah dibahas tadi. Yang ada barangkali dia lupa, tidak ada yang bahas tadi orang pensiunan, termasuk saya. Di mana tempat main-mainannya orang pensiunan? Jangan cuma main-mainannya hanya anak-anak. Kita juga ini orang pensiun perlu hiburan. Jadi dalam kesempatan ini saya sarankan, ada ini bekas kerangka sayur hidroponik, barangkali namanya itu Pak ya. Itu tinggal rangkanya. Tidak bisakah dianggarkan, dibangun kembali, dimanfaatkannya untuk orang pensiun di situ Pak, atau tempat pertemuan di situ Pak. Jadi kalau yang tidak sempat menyampaikan lewat media forum ini, masih ada media lain ya, bisa disampaikan lewat WA, bisa dicatat juga hari ini, bisa juga datang ke rumah juga kan dekat ya. Ya. Dan sekali lagi ya, media HP saya bisa juga lewat Pak Lurah disampaikan, dan saya rasa ini memang momen yang sangat pas ya. Mudah-mudahan ini
bisa kita maksimalkan, manfaatkan kami dan keberadaan kami saat ini agar apa yang menjadi aspirasi Bapak itu bisa kita perjuangkan. Karena keterbatasan anggaran itu di sana juga